materi terakhir yang akan kita pelajari di seri Bootstrap 5 ini adalah examples. Bootstrap itu menyediakan banyak contoh desain ya, teman-teman, yang bisa kita copy source code-nya untuk membuat website kita sendiri. Kalau teman-teman ke getbootstrap.com, lalu teman-teman klik examples. Nah, di sini teman-teman bisa temukan banyak contohnya. Dan di episode ini kita akan buat website seperti ini dengan cara cuman copy paste ya. Ini caranya cuman copy paste dalam waktu sekitar 15 menit ke depan kita akan bisa membuat yang seperti ini. Dan di episode berikutnya nanti kita akan bikin website yang custom dari nol, tentunya akan lebih lama. Tapi untuk episode kali ini kita akan belajar bagaimana copy paste source code-nya Bootstrap untuk membuat website kita sendiri. Nah, kalau teman-teman udah pergi ke URL ini ya, getbootstrap.com/docs/5.3/examples, mungkin nanti di tahun-tahun berikutnya, sekarang saya rekam ini di tahun 2023 bulan Januari, mungkin kedepannya ada versi baru lagi ya. Tapi teman-teman bisa cari di navigasi barnya examples. Di sini ada banyak banget contoh-contoh project atau layout yang udah dibuat sama Bootstrap. Nah, kita mau coba yang pertama, kita mau tiru headernya ya. Kita mau ambil source code dari header untuk header. Kalau kita klik tadi header, di sini kita bisa temukan ada banyak contoh headers ya teman-teman. Teman-teman bisa cek yang mana yang teman-teman mau tiru atau mau copy source code-nya. Dan di sini teman-teman bisa klik kanan, lalu view page source ya. Klik kanan lalu view page source. Dia akan buka tab baru di sini ya. Lalu teman-teman bisa cek code-nya. Misalnya kita mau ambil yang pertama nih, simple header. Ini ada icon, ada logo, biasanya ini logo perusahaan ya, lalu nama websitenya di sini. Lalu ada menu barnya juga di sini. Kalau teman-teman mau yang pertama ini, kita coba cari source code-nya dari view page source. Oke, ini kode HTML-nya ya. Yang pertama head. Code-nya itu pasti ada di body ya, teman-teman. Ini internal CSS-nya. Nah, ini bodinya ya, bagian body. Ini simbol ya, teman-teman. Biasa buat icon, kita udah belajar juga tentang ini di episode sebelumnya. Ini semua biasanya buat icon. Lalu ini mainnya ada H1, tapi ini hidden ya, jadi nggak kelihatan. Nah, yang pertama itu yang ini teman-teman. Header yang pertama itu yang ini, satu blok ini. Teman-teman bisa lihat, ini simple header. Ini adalah yang ini ya, yang pertama, header yang pertama. Lalu kalau teman-teman lihat di sini ada divider. Nah, divider ini adalah memisah antara satu header dengan header lainnya. Yang warna abu-abu ini ya, garis yang abu-abu ini divider. Jadi kalau teman-teman mau ambil source code header yang pertama ini, teman-teman ambil yang sebelum divider, sebelum garis abu-abu itu, teman-teman copy satu blok div di sini ya. Copy, lalu teman-teman siapin seperti biasa template Bootstrap-nya, lalu paste code-nya di sini, save, lalu teman-teman buka page-nya teman-teman ya, buka filenya, lalu refresh. Nah, sekarang header-nya udah masuk ya teman-teman. Ini source code-nya tadi contohnya di sini. Nah, tapi ada yang kurang nih, icon atau logonya ini belum masuk. Di sini simple header-nya udah masuk, lalu menu bar-nya udah masuk, tapi yang icon ini belum. Nah, kalau teman-teman masih ingat di episode sebelumnya, kita udah pelajari ya tentang icon. Di sini iconnya itu dia pakai yang Bootstrap ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat Bootstrap, jadi kita harus ambil juga nih source code buat simbolnya, itu yang ini. Dan dia perlu dimasukin ke dalam elemen SVG juga. Teman-teman bisa
Karena yang kita perlukan cuman icon yang Bootstrap ini aja ya teman-teman. Yang lainnya home, speedometer, table, dan lainnya kita nggak perlu. Tapi teman-teman bisa copy nih satu blok ini, lalu buka lagi code editornya, masukin sini, dan yang nggak perlu kita bisa buang. Yang lainnya kita cuma perlu yang Bootstrap aja. Hapus, save, kita buka lagi web kita, refresh. Nah sekarang keluar ya. Kalau teman-teman mau ganti dengan logo perusahaan teman-teman bisa juga ya. Ini tinggal diganti. Kalau teksnya atau nama websitenya mau diganti, ini simple header ya. Kalau kita mau ganti jadi my company misalnya, kita save, balik lagi, kita refresh. Nah sekarang keganti ya. Begitu juga dengan menunya. Nah di sini ini kita bisa applyin scroll spy. Jadi kalau di scroll dia ngikutin yang aktifnya. Kalau teman-teman mau hapus yang aktifnya misalnya, sini bisa juga supaya nggak disorot yang home-nya ya. Kalau teman-teman mau hapus bisa save, balik lagi, refresh. Nah sekarang aktifnya hilang. Seperti itu. Ini kalau diklik belum kemana-mana ya teman-teman, karena hrefnya ini masih hash. Teman-teman bisa ganti dengan destinasi URL-nya seperti itu. Nah ini untuk header ya teman-teman. Dengan mudah kita bisa ambil source code-nya dan kita bisa pakai buat bikin website kita sendiri. Dan kalau teman-teman mau modifikasi, teman-teman bisa modifikasi ya dari sini. Ini teksnya teks dark, jadi fontnya ini warna gelap, dan ada marginnya, alignmentnya juga, ini center dan lain sebagainya. Teman-teman bisa ubah-ubah, dan nanti di episode berikutnya kita akan bikin website yang custom. Ini hanya memberikan contoh buat teman-teman gimana cara pakai source code dari Bootstrap example seperti itu. Kita balik lagi, ini yang header tadi udah kita pakai, saya close dan saya balik lagi di sini ya. Tadi header, saya back, klik back. Sekarang berikutnya kita mau coba yang heroes. Kita klik di heroes ini. Nah heroes sendiri juga ada macam-macam ya teman-teman. Contoh-contohnya, yang mana yang teman-teman mau pakai, teman-teman bisa copy juga source code-nya. Saya mau coba pakai yang pertama ya. Saya coba yang pertama, klik kanan lagi, view page source. Nah, terus scroll ke bodinya ya, karena kode HTML-nya pasti yang untuk hero tadi pasti ada di dalam body ya, teman-teman. Teman-teman bisa cek, ini yang pertama ya, centered hero. Kalau kita balik lagi ke sini, ini centered hero. Kita mau copy yang ini nih. Ini centered hero sebelum divider yang pertama nih. Jadi sebelum garis yang abu-abu ini divider. Ya, ini divider. Kita copy yang sebelum divider itu, satu blok ini kita copy ke code editor kita taruh di bawah sini. Oke, kita save. Balik lagi ke file kita, refresh. Nah, sekarang masuk ya hero-nya. Tapi di sini image-nya hilang ya. Kalau kita lihat, balik lagi ke code editor kita. Nah, dia masukin source image-nya seperti ini ya, teman-teman. Ini biasanya untuk lokal. Kita balik lagi. Coba kita lihat, ini source-nya seperti ini. Kita balik lagi ke sini. Kita bisa klik kanan di sini di image-nya. Coba open image in new tab. Nah, kita bisa dapat nih. Ini linknya. Jadi kita bisa ambil dari internet. Di sini depannya ada halaman websitenya ya, URL websitenya. Kita harus copy juga nih supaya dia bisa ambil dari internet. Ini copy, balik lagi ke code kita.
masukin nih di depannya. Oke, slashnya ada 2, saya hapus 1, save. Jadi dia bisa ambil dari internet ya. Oke, balik lagi ke page kita. Ini kita refresh. Nah, sekarang image-nya udah masuk. Dan teman-teman bisa ganti juga ya dengan gambar yang lain. Centered hero ini bisa diganti juga teksnya, teks di buttonnya, primary button, secondary ini dari sini ya, dari elemen button. Teman-teman bisa ganti-ganti juga. Oke, teman-teman bisa tambahin juga kalau buttonnya diklik pergi kemana, tambahin hrefs-nya seperti itu. Oke, balik lagi. Ini untuk hero. Ini source-nya saya close. Yang hero ini juga gambarnya udah nggak dipakai, saya close juga. Oke, kita balik lagi. Klik back. Tadi hero udah kita contoh ya. Selanjutnya feature. Saya klik feature nih. Ada macam-macam juga nih feature-nya teman-teman. Ya, ada macam-macam. Misalnya kita mau copy yang ini nih, custom cards, kelihatannya bagus. Kita klik kanan, view page source lagi. Kita cari aja tadi, balik lagi custom cards ya. Saya copy, saya search di sini. Nah, ini nih custom card. Ini setelah divider ya. Kita copy, scroll sampai bawah sebelum divider yang lainnya. Saya copy, ini ada 3 card ya, jadi ada 3 blok. Copy, balik lagi ke code kita. Kita paste di sini. Save. Balik lagi ke page kita dan refresh. Nah, udah masuk ya. Tapi gambarnya belum keluar nih. Coba kita cek gimana gambarnya dimasukin, gimana cara memasukin gambarnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini card ketiga, ini card kedua, ini card pertama ya teman-teman, custom card. Nah, cara masukin gambarnya itu dia seperti ini ya, background image, URL. Oh, ini mungkin karena dia ngambil di lokalnya ya teman-teman. Kita perlu ganti nih URL-nya supaya kita bisa ambil gambarnya. Kita ambil dari internet. Dia ambilnya dari Unsplash nih teman-teman. Kita balik lagi ya. Kita coba cari Unsplash images. Jadi di Unsplash ini, unsplash.com, kita bisa dapat banyak gambar-gambar yang gratis ya teman-teman. Misalnya kita mau ambil gambar yang ini ya, laptop misalnya. Kita klik. Teman-teman bisa klik kanan di sini, copy image address. Coba kita buka lagi di tab baru. Tuh, dia ngebuka gambarnya ya. Jadi URL ini bisa dipakai nih. URL ini bisa dipakai. Kita copy, balik lagi ke code kita. Kita bisa ganti nih. Jadi nggak langsung nama filenya, tapi URL untuk ke gambarnya. Coba kita paste di sini, kita save, balik lagi ke halaman website kita, refresh. Nah, sekarang keluar ya teman-teman, keluar nih gambarnya. Jadi teman-teman bisa ganti juga gambarnya seperti itu. Oke, ini yang custom card. Selanjutnya balik lagi ke dokumentasinya, lihat contoh-contohnya. Kita balik lagi nih, kita back. Nah, kita mau coba juga sekarang yang footernya ya teman-teman. Footernya, kita klik di footer ini. Ada macam-macam juga nih contoh footernya. Misalnya kita mau contoh yang kedua ini nih. Yang kedua ini oke juga, ada icon, ada tahunnya, nama perusahaannya ya. Lalu ada 3 icon di sini. Kita klik kanan lagi, view page source lagi. Kita cari, berarti ini yang kedua, ini setelah divider yang pertama ya teman-teman. Nah, setelah yang ini berarti ini ya kodenya. Ada 3 icon nih, Twitter, Instagram, Facebook. Kita copy, kita paste lagi ke
code editor kita, scroll di bawah. Oke, kita paste di sini, save, balik lagi ke halaman website kita, ke sini, refresh, scroll. Nah, sekarang keluar, tapi ikonnya belum keluar ya teman-teman. Kita harus copy juga nih si SVG code-nya ya, buat keluarin simbolnya. Balik lagi ke view source-nya, scroll di atas ya teman-teman. Tadi dia pakainya Twitter, Instagram, Facebook. Nah, kita harus cari SVG-nya yang ini ya, Facebook, Instagram, Twitter. Kita bisa copy nih 3 simbol ini, copy, balik lagi ke code kita. Tadi simbol kita taruh di atas ya, scroll ke atas. Nah, tadi simbol yang pertama itu untuk Bootstrap. Ini kita paste di sini, kita save, balik lagi. Ini page kita refresh. Nah, sekarang simbolnya keluar teman-teman. Seperti itu teman-teman. Kita bisa dapetin source code dari Bootstrap untuk buat website kita sendiri. Dalam waktu beberapa menit kita bisa bikin website sendiri sebetulnya kalau kita ngerti gimana cara copy source code-nya. Tapi kalau teman-teman mau bikin yang custom, tentu itu makan waktu yang lebih lama ya. Ini karena kita ngikutin template-nya atau contohnya Bootstrap, ini bisa jadi dengan cepat. Nah, nanti di episode berikutnya kita akan buat website yang custom ya teman-teman, dari nol. Stay tune terus. See you in the next video. God bless you.